berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab yang ada di abad 4 ke 5 memverifikasi secara detail bahwa Said Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Jadi kebenaran itu muncul bukan karena dia seorang profesor atau seorang doktor, ya, tapi bagaimana dia mengungkapkan suatu kebenaran dalam suatu sikap narasinya terkait Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dengan berdasarkan informasi yang akurat. Pernyataan siapa tadi, Syekh Quraisy Shihab, ya. Beliau menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa itu berhijrah ke Yaman. Dalam pentalaahan saya sampai hari ini, ya, saya belum pernah mendapatkan satu keterangan informasi yang akurat yang ada di zamannya. Artinya kalau Said Ahmad bin Isa itu hidup di abad 3 ke 4, saya belum dapatkan informasi keterangan terkait bahwa Said Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dari kitab-kitab yang muktamad, ya, dari terkait masalah tarikh dan dari kitab-kitab nasab yang ada di seputar abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 Hijri. Saya belum mendapat. Adapun informasi yang didapatkan terkait kehadiran Said Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman, dalam analisa penelusuran saya, penelusuran saya itu hanya mulai ada informasi itu di sekitar abad 8 akhir, artinya 9, 10 sampai belasan Hijri. Nah, saya ingin menerangkan satu keterangan yang tahqiq menurut pandangan saya di dalam kitab Tahdzibul Ansab halaman 175 sampai 176. Ya, Tahdzibul Ansab karangan Al-Imam Al-Ubaidali atau Al-Ubaidili. Di sana menyebutkan wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi. Nah, di sini secara matan kalimat titik komanya sudah jelas. Ya, titik koma pertama itu terletak pada yulaqabu an-nafat, terus dibayan oleh musannif min waladihi Abu Ja'far, dimulai dari cucunya yang bernama Abu Ja'far Muhammad Al-A'ma sampai kepada Muhammad Abu Ja'far, tapi tidak digelar dengan Al-A'ma. Artinya buyutnya atau kakeknya Abu Ja'far sama-sama berlakab atau berlakab dengan Abu Ja'far, tetapi yang menjadi beda cucunya dia di akhir hayatnya buta, sedangkan Abu Ja'far tidak. Artinya anaknya Ahmad langsung tidak. Nah, di sini disebutkan bahwa di mana sebahagian daripada anaknya Sayyidina Ahmad bin Isa itu bernama Abu Ja'far Al-A'ma, orang yang buta. Siapa dia Abu Ja'far Al-A'ma? Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, yang buta dianya Abu Ja'far fi akhiri umrihi, di pada usia akhir umurnya. Artinya di titik akhir umurnya, di masa tuanya dia mengalami kebutaan. Ya. Nah, lalu musannif menjelaskan tentang kenapa Ahmad bin Isa itu kok bisa dilakab An-Nafat, sementara An-Nafat itu adalah memiliki makna seorang pengusaha minyak. Ya. Nah, apa sebab-sebab dia menjadi pengusaha minyak? Nah, di sini secara retorika pemahaman kitab yang berdasarkan tulisan Al-Imam Al-Ubaidali, beliau menyatakan wan hadara
ilal Basrah wa aqama biha wa mata biha wa lahu auladun, ya, atau wa akhuhu atau wa ikhwah bil jabali lahu aulad. Artinya apa? Dan dia Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu turun gunung dari perkampungan menuju ke Basrah, di mana Basrah itu pada masa itu adalah pusat perkotaan dan pabrik-pabrik minyak lah, perdagangan minyak. Ya, wa aqama biha, di mana beliau bermukim di Basrah dan wafat di Basrah. Dan Said Ahmad bin Isa memiliki beberapa keturunan dan memiliki beberapa saudara yang berada di Jabal, artinya di perkampungan atau di pegunungan, di mana saudara-saudaranya juga memiliki beberapa anak keturunan. Dari berdasarkan informasi yang ada dalam kitab Tahdzibul Ansab, yang ada kitab ini lebih terverifikasi sejarahnya dengan keberadaan Said Ahmad bin Isa, di mana kitab ini adanya di abad 45 ya. Jadi dari berdasarkan kitab ini jelas bahwa Said Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah atau berpindah jauh ke negeri asing, ke Yaman. Itu dari retorika. Nah, kalau ada informasi yang akurat daripada kitab-kitab yang ada di abad keempat dan kelima yang memverifikasi bahwa Said Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Yaman, silahkan diberikan bukti data sejarahnya. Dalil yang akurat berdasarkan kitab Tahdzibul Ansab yang ada di abad 4 ke 5 memverifikasi secara detail bahwa Said Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Said Ahmad bin Isa beliau berada di wilayah Basrah dan beliau ibaratnya inhidar. Inhidar itu turun daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau dalam bahasa makna inhidar ya. Oleh sebab itu kalau kita pahami wanhadara itu berpindah dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Artinya kalau kita narasikan contoh, ibaratnya dari Bogor menuju ke Jakarta Utara, di mana Jakarta Utara itu ibaratnya Priok, tempat pusat-pusat perusahaan minyak misalkan. Seperti itu narasi saya ya. Jadi tidak ada satupun sumber yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, terkecuali dalam kitab ya yang berikut ini, dalam kitab Qiladatun Nahar fi wafiyati a'yanid dahar. Ini kitab karangan daripada Abu Muhammad Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali Bamakramah Al-Hijrani. Dan beliau lahir 870 sampai 947. Nah, beliau ini kalau ditinjau daripada usia dibandingkan dengan Ali As-Sakran, maka Ali As-Sakran lebih tua. Artinya bisa diverifikasi bahwa penulis kitab Qiladatun Nahar itu menukil informasi dari Ali As-Sakran yang lahir tahun 818 yang wafat 895 Hijri ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, referensi yang kedua adalah kitab As-Suyuf Al-Bawatir, liman yuqaddamu salat as-subhi ala al-fakhril ala fajril akhir. Itu karangan Abdullah bin Umar bin Abu Bakar bin Yahya Al-Alawi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, beliau itu abad ke-13 malah, wafat pada tahun 1265 Hijri. Terus di dalam kitab lain yang mengungkapkan keadaan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman, itu adalah Fatwa Nur Ali Ad-Darab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Itu memverifikasi demikian cerita ya. Jadi semua kitab-kitab yang memverifikasi terkait Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman itu sama sekali tidak ada maraji', tidak ada referensi yang dapat meyakini kita bahwa sejarah hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut Yaman terverifikasi dari data-data yang bersambung isnad.
Artinya data-data yang berkesinambungan khobar. Lalu apa alasannya, dasar apa Profesor Quraisy Shihab? Ya, beliau menyatakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman. Nah, narasi yang diambil oleh Profesor Quraisy Shihab itu narasi umum, bagi saya enggak ilmiah gitu loh. Walaupun beliau dianggap sebagai ilmuwan tafsir, saya rasa begini, kita tidaklah boleh ya mengambil satu ibarat meyakini benar orang lain karena jabatan dia, ya. Karena gini, itu nasib sebetulnya. Kalau orang bersekolah sampai kuliah dapat titel profesor, kalau aku kuliah mungkin lebih dari itu juga bisa aku dapat, gitu kan? Nah, itu nasib aja sebetulnya, bukan memverifikasi kecerdasan sebetulnya. Jadi kebenaran itu muncul bukan karena dia seorang profesor atau seorang doktor, ya, tapi bagaimana dia mengungkapkan suatu kebenaran dalam suatu sikap narasinya terkait Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dengan berdasarkan informasi yang akurat, gitu. Ini zaman sudah modern, ya. Kita bisa diakses mulai dari pakai fulus sampai pakai PDF bisa diakses. Jadi nggak ada sulit untuk kita verifikasi kebenaran. Jadi menurut pemahaman saya, bahwa narasi daripada Profesor Dr. Quraisy Shihab itu masih narasi yang umum, yang banyak orang tahu, enggak ilmiah. Tapi yang ilmiah bila mana Quraisy Shihab mampu memberikan data informasi yang akurat yang dinukil dari kitab-kitab yang berkesinambungan terkait keberadaan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, itu baru mantap. Tapi selama ini kami tidak ada menemukan satu informasi kitab yang ada di abad ke-4, ke-5, dan ke-6 serta ke-7 yang memverifikasi bahwa Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Kiai Mukhlas dan kiai-kiai yang lain yang bisa memperkuat narasi daripada Quraisy Shihab untuk terkait benarnya Said Ahmad bin Isa An-Naqib berhijrah ke Yaman sampai wafat di Yaman, silahkan, saya tunggu hari ini. Wallahu a'lam.